为找到。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans, masih melanjutkan serial drama Your Honor, di mana sebelumnya diceritakan pimpinan Kim yang terus mencari tahu tentang kasus kematian putranya akhirnya mengetahui bahwa orang yang membuat putranya tewas adalah seorang hakim ternama yang bernama Pan Ho. Namun bersamaan dengan itu, anak pertamanya Sang Hyuk malah menghabisi orang yang tidak bersalah. Mampukah Pan Ho kini lari dari kejaran seorang pimpinan gangster Kim? Gimana ceritanya? Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin. Dan inilah ceritanya. Namun dari kejauhan, Lee merekam semua kejadian yang terjadi saat itu, dan di tengah kesedihannya ia bingung harus kemana. Hingga setelah larut malam, Pan Ho lagi-lagi mendapat panggilan anonim, yang mana ternyata itu adalah montir yang sempat membantu Hoyong menambah angin ban mobilnya saat setelah kejadian itu terjadi, yang bernama Tairap. Dalam kesaksiannya, Tairap mengetahui bahwa Hoyong adalah pelakunya, di mana saat itu Tairap yang curiga telah terjadi sesuatu mengikuti Hoyong saat Hoyong membuang sebuah ponsel ke dalam danau. Hingga tiba di sebuah kedai, dalam sebuah berita ia mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan anak dari pimpinan Kim, membuatnya sadar bahwa Hoyonglah pelakunya. Tairap kemudian meminta Pan Ho untuk membayarnya jika ia ingin menutup mulutnya. Sementara itu, pimpinan Kim yang masih saja tidak percaya bagaimana bisa hakim yang dipercaya masyarakat menegakkan keadilan bisa lari dari tanggung jawabnya setelah membuat anaknya tewas. Keesokan harinya, di pelabuhan, pihak kepolisian yang tiba di lokasi berhasil mengidentifikasi korban yang dari kesemuanya adalah anggota klan Bodu dan juga Sang Taek. Berita itu pun sampai kepada Mion yang membuatnya begitu sangat marah. Sementara itu, Pan Ho yang usai menyelesaikan satu kasus, mengajak detektif Chairim untuk bertemu, di mana saat itu Pan Ho dibuat terkejut mengetahui Sang Taek dan 3 anak buah klan Bodu tewas, dan detektif Chairim mencurigai bahwa pelakunya adalah orang dari organisasi Wawon Group. Bersamaan dengan itu, pimpinan Kim yang juga akhirnya mengetahui berita itu, dan ia yakin bahwa pelakunya adalah Sang Hyuk anaknya. Untuk itu, pimpinan Kim meminta untuk bertemu dengan Mion. Sementara Pan Ho yang panik setelah mendengar kabar kematian Sang Taek menemui Hiwa, dan dalam kesedihannya, ia menyesal karena dirinya begitu banyak nyawa yang harus melayang. Ihwa mencoba menenangkan Pan Ho dan mengatakan bahwa Pan Ho telah memulai semua itu dengan kejam. Sehingga, jika Pan Ho ingin usaha mereka selama ini tidak sia-sia, maka Pan Ho harus kejam sampai akhir. Bersamaan dengan itu, pimpinan Kim yang tiba di markas Mion kemudian meminta penjelasan terkait anggota klan Bodu yang ditemukan tewas bersama dengan Sang Taek. Namun di sana Mion mencoba membuat sebuah alibi dengan mengatakan jika ia diam-diam ingin menghabisi Sang Taek karena telah melakukan kesalahan kepada pimpinan Kim. Pimpinan Kim yang menyadari Mion sedang berbohong berniat akan pergi, namun tepat saat itu bawahan Mion membawa orang suruhan Sang Hyuk dan mengungkapkan bahwa orang yang telah menghabisi Sang Taek dan anak buah Mion adalah Sang Hyuk. Tidak hanya itu, pria itu juga mengaku bahwa ialah orang yang meledakkan rumah Sang Taek atas perintah dari asisten pribadi istri dari pimpinan Kim. Mendengar itu, membuat pimpinan Kim tidak bisa berkata-kata dan pergi dari sana. Di tempat berbeda, Lee yang berhasil melarikan diri bertemu dengan detektif Chairim, di mana Lee meminta perlindungan dari detektif Chairim sembari ia menunjukkan rekaman kejadian di malam itu yang menewaskan ayahnya dan juga anggota klan Bodu. Saat itu juga, detektif Chairim menemui Pan Ho dan menunjukkan rekaman itu. Dan itu membuat Chairim teringat hari di mana istri Pan Ho meninggal yang ternyata Sang Hyuk adalah penyebabnya. Dan kali ini, ia berniat akan benar-benar menangkap Sang Hyuk dengan bukti yang ada. 상혁 잡을 겁니다. Dan benar saja, Sang Hyuk yang merasa telah membalaskan kematian adiknya kini berniat kembali ke Amerika. Namun saat petugas bandara memeriksa paspor miliknya, ternyata Chairim telah menerbitkan perintah larangan terbang atas nama Sang Hyuk.
Sang Hyuk yang merasa ada yang tidak beres, saat itu juga kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan polisi bandara. Pimpinan Kim yang juga akhirnya mengetahui itu, saat itu juga memerintahkan asisten Chang untuk menemukan Sang Hyuk sebelum polisi menemukannya. Malam itu, Pan Ho kembali mendatangi bengkel sebelumnya untuk menanyakan montir yang sebelumnya bekerja di bengkel itu. Pemilik bengkel itu mengatakan bahwa montir itu telah berhenti bekerja setelah mengambil beberapa barang dari bengkel. Hingga setelah kepergian Pan Ho, pemilik bengkel itu menghubungi asisten Chang, di mana dalam penjelasannya, Pan Ho mencari seorang montir yang sebelumnya bekerja di sana. Pimpinan Kim yang mendengar itu membuatnya curiga. Sementara itu, Sang Hyuk yang lolos dari kejaran para polisi bandara, kemudian menghubungi salah satu polisi informan ayahnya yang bernama Detektif Bai. Sang Hyuk kemudian menyuruhnya menyiapkan sebuah kapal untuk ia kabur melalui jalur laut. Hingga setelah tiba di rumahnya, Detektif Bai ditangkap oleh sekelompok orang yang mana ternyata itu adalah Detektif Chairim, yang diam-diam mengetahui bahwa Detektif Bai adalah informan pimpinan Kim. Untuk itu, Detektif Chairim mengancam Detektif Bai agar mau bekerja sama memberitahukan keberadaan Sang Hyuk. Dengan begitu, ia akan mengubur semua kesalahan fatal yang ia lakukan. Hingga saat Sang Hyuk yang akan pergi dengan sebuah kapal, Detektif Chairim dan tim menangkap Sang Hyuk yang tidak bisa lagi berkutik. Kemudian dibawa ke sebuah tempat yang ia sebut sebagai markas rahasia. Sang Hyuk kemudian diperlihatkan sebuah rekaman video saat ia menghabisi Sang Taek. Namun karena videonya diambil dari jarak yang cukup jauh, yang membuat wajahnya tidak tampak jelas, sehingga Sang Hyuk bisa membantah bahwa itu bukanlah dirinya. Namun Chairim menegaskan bahwa ia memiliki saksi di kejadian yang akan ia keluarkan saat di pengadilan. Hari itu, Pan Ho yang penasaran dengan montir yang menghubunginya malam itu, menunggu di depan bengkel untuk memastikan keberadaannya. Hingga ia pun melihat seseorang datang, dan ia meyakini bahwa itulah orangnya. Pan Ho kemudian mengikuti Tae-rap yang saat itu terlihat masuk ke dalam sebuah gudang tua, namun Tae-rap saat itu dibuat marah dan memang benar Tae-rap lah yang menghubunginya malam itu. Namun saat itu Tae-rap dibuat marah karena Pan Ho sama sekali tidak membawa uangnya, sehingga Tae-rap berniat menghabisi Pan Ho. Namun tiba-tiba asisten Chang dengan mudahnya melumpuhkan Tae-rap yang mencoba melakukan perlawanan. Namun, tentu saja itu tidak ada artinya. Tidak lama, pimpinan Kim datang membuat Pan Ho semakin ketakutan, dan itu adalah pertemuan pertama mereka sejak masalah itu terjadi. Pan Ho dalam ketakutannya, yang hanya ingin melindungi Ho Young putranya, pada akhirnya mengakui bahwa pelaku penabrakan itu adalah dirinya. Dan itu membuat pimpinan Kim begitu sangat marah dan ia sangat ingin menghabisi Pan Ho saat itu juga. Namun Pan Ho saat itu mengatakan bahwa Sang Hyuk putranya saat ini telah ditangkap atas tuduhan menghabisi Sang Taek dan 3 orang lainnya, beserta tuduhan pelaku pembakaran rumah Sang Taek. Dan dengan bukti video dan saksi yang ada, besar kemungkinan Sang Hyuk akan dijatuhi hukuman mati. Mengetahui itu, membuat pimpinan Kim semakin menahan amarahnya karena putra satu-satunya kini terancam akan mati juga. Pan Ho kemudian menawarkan kesepakatan bahwa ia akan membuat Sang Hyuk dibebaskan. Jika ia mati hari itu, maka kesempatan itu tidak akan ada. Mendengar itu, membuat pimpinan Kim yang tidak kuasa lagi menahan amarahnya melepaskan beberapa tembakan. Dalam menahan amarahnya, pimpinan Kim menguji janji Pan Ho dengan memberikan Pan Ho senjatanya dan menyuruhnya menghabisi Tae-rap sementara asisten Chang bersiap dengan senjata dan kamera di tangannya. Hal itu ia lakukan untuk membuat bukti sebagai jaminan bahwa Pan Ho telah menghabisi Tae-rap. Tidak mempunyai pilihan lain, Pan Ho saat itu juga menghabisi Tae-rap. Pimpinan Kim yang yakin bahwa masalah Sang Hyuk akan sulit, kemudian memperingatkan Pan Ho bahwa mudah baginya untuk menghabisi Pan Ho. Namun, ia akan menahan pekerjaan mudah itu untuk melihat Pan Ho melakukan pekerjaan yang sulit. Mayat Tae-rap kemudian dipindahkan oleh anak buah pimpinan Kim dan asisten Chang menyuruh Pan Ho untuk melapor setiap seminggu sekali. Dalam ketidakberdayaannya, Hakim Pan Ho menangisi perbuatannya yang dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia sangat tidak ingin melakukan kejahatan itu. Pan Ho kemudian menemui detektif Chairim, mempertanyakan bagaimana perkembangan kasus Sang Hyuk.
Mendengar nama Sang Hyuk, membuatnya teringat dengan hari kematian istri dari Pan Ho yang membuat Hoyeong saat itu begitu sangat terpukul. Ia merasa sangat marah dan kesal karena saat itu tidak bisa memenjarakan Sang Hyuk. Namun kali ini, ia akan berjuang keras agar Sang Hyuk mendapatkan hukuman yang berat. Mendengar itu, membuat Pan Ho semakin dilema. Malam harinya, Detektif Chae-rim mengabarkan akan memindahkan Sang Hyuk ke kejaksaan, karena sebelumnya ia telah meminta seorang jaksa yang bersih dan tidak tersentuh oleh pihak luar, yang akan menangani kasus itu yang bernama Kang. Dengan begitu, dengan adanya mereka bertiga, Detektif Chae-rim yakin bahwa Sang Hyuk akan mendapatkan hukumannya. Mendengar itu, membuat Pan Ho semakin dilema. Hingga keesokan harinya, Pan Ho menemui pimpinan Kim mengabarkan bahwa pihak kepolisian kini memiliki bukti yang sangat kuat. Terlebih, kasus itu akan ditangani oleh jaksa bernama Kang yang sama sekali tidak pernah tersentuh oleh pihak luar. Untuk itu, Pan Ho meminta pimpinan Kim menggoyahkan bukti itu agar mengaburkan penafsiran hukum. Mendengar itu, pimpinan Kim mempertanyakan mengapa Pan Ho mau melakukan semua itu, apakah karena Pan Ho merasa bersalah ataukah karena takut. Mendengar itu, membuat Pan Ho pun hanya bisa terdiam. Tak lama setelah itu, terlihat seorang remaja datang ke kantor kepolisian menyatakan bahwa ia ingin bersaksi atas tewasnya beberapa orang di pelabuhan. Saat itu juga remaja itu dibawa melihat Sang Hyuk, namun dalam kesaksiannya, remaja itu mengatakan bahwa bukan Sang Hyuk pelakunya. Chae-rim yang tidak percaya dengan omongan remaja itu, bertanya siapakah orang yang telah mengirimnya bersaksi. Bersamaan dengan itu, pimpinan Kim mendatangi Myon di markasnya, memberinya peringatan karena telah berani menyembunyikan dan merekayasa kecelakaan anaknya. Entah apa maksud pimpinan Kim saat itu memastikan bahwa tidak ada lagi alasan buatnya untuk menemui Myon. Sementara itu, Detektif Chae-rim mendapat marah dari atasannya karena menangkap Sang Hyuk tanpa bukti yang jelas. Untuk itu, Chae-rim akan mendapat tindakan disiplin. Namun Chae-rim menegaskan bahwa ia akan tetap menyelidiki kasus itu sampai surat disiplinnya keluar. Sementara anak buah Chae-rim yang kini mendatangi rumah pria tempat Sang Hyuk membeli pistol, namun yang mengejutkan pria itu telah ditemukan tewas. Hal itu pun membuat Chae-rim kesal karena langkahnya untuk membuktikan Sang Hyuk bersalah akan semakin sulit. Chae-rim pun mengutarakan kekesalannya kepada Pan Ho. Jika seandainya ia bekerja lebih baik, mungkin kasus yang awalnya tabrak lari bisa terselesaikan. Namun kini malah memakan korban begitu sangat banyak. Pan Ho pun seperti tertampar saat Chae-rim mengatakan bahwa ia sangat menghormati Pan Ho karena Pan Ho tidak pernah goyah menghadapi organisasi Wowon Group. Chae-rim yang terlalu mabuk akhirnya harus dibawa pulang dengan sopir panggilan. Namun sopir itu terlihat seperti mencurigakan. Paginya, Pan Ho terlihat gelisah karena Detektif Chae-rim tidak dapat dihubungi. Bahkan saat Pan Ho memimpin sidang, Pan Ho hanya melamun membayangkan apa yang terjadi kepada dirinya akan sama dengan yang dialami Chae-rim. Hingga saat sidang berakhir, Pan Ho mendatangi kantor Chae-rim namun tidak juga menemukannya. Dan dengan bantuan rekan dari Chae-rim, Pan Ho mendatangi kediaman Chae-rim, namun lagi-lagi Chae-rim tidak berada di kediamannya. Melihat kondisi rumah yang berantakan, membuat Pan Ho curiga bahwa itu adalah perbuatan pimpinan Kim. Malam itu juga, Pan Ho mendatangi pimpinan Kim dan dalam keadaan emosi meminta pimpinan Kim untuk tidak melibatkan Detektif Chae-rim dalam masalah mereka. Hal itu pun membuat pimpinan Kim geram dan mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa ia lakukan di dunia ini. Singkatnya, Pan Ho pun dihajar habis-habisan di sebuah gudang oleh asisten Chang dan menegaskan bahwa hukum hanya berlaku buat mereka yang hidup berdasarkan akal sehat, dan itu tidak berlaku untuk Wowon Group. Merasa jalannya mengalami kebuntuan, Pan Ho pagi itu menemui anggota majelis Yihua, menyatakan bahwa kini pimpinan Kim mengetahui bahwa ialah pelakunya. Itu sempat membuat Yihua terkejut. Lalu kemudian Pan Ho yang tentunya menyadari bahwa setelah persidangan Sang Hyuk diputuskan, ia belum tentu bisa selamat. Kemudian meminta Yihua untuk membantunya mencari cara agar bisa selamat. Untuk itu, Yihua lagi-lagi menemui Myon dan mengajaknya bekerja sama. Bagaimana caranya? Mereka bisa membantu Pan Ho untuk masuk ke gedung biru. Bersamaan dengan itu, di kantor kepolisian kedatangan seorang jaksa penyidik bernama Kang.
seorang jaksa yang sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran. Namun ia pun harus dibuat kecewa karena pihak kepolisian terlalu lambat bergerak dalam menangani banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini. Kesal dengan itu, Jaksa Kang saat itu juga mendatangi kediaman pimpinan Kim. Meski sempat dihadang oleh penjaga, namun pada akhirnya Jaksa Kang diperbolehkan masuk dan bertemu dengan pimpinan Kim. Di sana, Jaksa Kang menegaskan bahwa kini ia akan menangani kasus anak dari pimpinan Kim, beserta dengan banyaknya kejadian yang terjadi setelah putra pimpinan Kim meninggal. Karena itu, Jaksa Kang menyuruh pimpinan Kim untuk bersiap. Namun pimpinan Kim membalikkan perkataan Jaksa Kang bahwa hukum tidak berlaku untuknya. Karena jika memang hukum bisa menegakkan keadilan, tentu ia tidak akan bisa duduk di tempatnya sekarang ini. Perkataan pimpinan Kim itu pun membuat Jaksa Kang geram dan semakin bersemangat untuk menjatuhkan pimpinan Kim. Hingga saat Jaksa Kang yang akan pulang, tiba-tiba sopir taksi yang ia tumpangi memberitahukan jika seseorang ingin bertemu dengan Jaksa Kang, yang mana ternyata itu adalah Mion. Di sana, Mion mengatakan bahwa ada pelaku lain di balik banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini, di mana Mion menyebutkan bahwa pelaku peledakan rumah Sang Taek adalah istri dari pimpinan Kim. Hingga keesokan harinya, seseorang datang ke kantor kepolisian memberi kesaksian bahwa ia mengetahui pelaku yang telah meledakkan rumah Sang Taek. Malam itu juga, kepolisian memburu orang itu, namun setelah menjalani interogasi, Jaksa Kang yang melihat itu semakin membuatnya muak dengan pihak kepolisian, karena ia mengetahui bahwa orang itu hanyalah pengalihan yang dilakukan oleh tikus-tikus polisi. Dan benar saja, kepala kepolisian ternyata adalah antek-antek dari pimpinan Kim, di mana saat itu kepala kepolisian menyuruh pimpinan Kim untuk segera bertindak karena Jaksa Kang kini mulai bergerak. Bersamaan dengan itu, dari asistennya, pimpinan Kim mengetahui bahwa sebelumnya Pan Ho bertemu dengan anggota majelis Yihwa. Itu membuat pimpinan Kim geram karena Pan Ho berani bermain di belakangnya. Hingga keesokan paginya, Pan Ho secara khusus dijemput oleh asisten Chang, kemudian dibawa ke suatu tempat. Dan Pan Ho lagi-lagi dibuat tidak berkutik saat pimpinan Kim menunjukkan foto pertemuan Pan Ho dengan Yihwa. Yang mana dengan itu, pimpinan Kim mencurigai Pan Ho, Yihwa, Mion, dan Jaksa Kang merencanakan sesuatu untuknya. Bersamaan dengan itu, Jaksa Kang mendatangi kediaman pimpinan Kim untuk menahan istri pimpinan Kim atas kasus pembakaran rumah yang menyebabkan ibu dan anak Sang Taek meninggal. Pimpinan Kim yang mendapat kabar itu membuatnya begitu sangat marah dan memberi Pan Ho pelajaran. Sementara itu, Jiung istri dari pimpinan Kim yang akhirnya diinterogasi langsung oleh Jaksa Kang terlihat santai karena baginya Jaksa Kang tidak akan mudah untuk menangkapnya. Hingga saat Jaksa Kang menunjukkan sebuah video di mana asisten pribadi Jiung menghubunginya untuk merencanakan peledakan itu. Namun meski telah melihat itu, Jiung masih tetap santai hingga Jaksa Kang menegaskan bahwa menangkap Jiung hanyalah pengalihan untuk memancing pimpinan Kim, yaitu dengan menyandra kelemahannya. Di sisi lain, akhirnya Pan Ho mengetahui bahwa anak buah pimpinan Kim selalu mengikutinya. Karena itulah, pimpinan Kim mengetahui setiap apa yang ia lakukan. Merasa tidak ada jalan lain, Pan Ho mengajak anggota majelis Yihwa bertemu untuk membahas rencana memasukkan dirinya ke Gedung Biru, karena hanya itulah satu-satunya cara agar keluar dari genggaman pimpinan Kim. Saat itu juga, Yihwa menghubungi Mion, mengajaknya bertemu untuk membahas rencana Pan Ho yang akan masuk ke Gedung Biru. Sejak masalah itu, hubungan Pan Ho dan Hoyong semakin hari semakin renggang, dan karena itu Pan Ho akhirnya memutuskan akan segera menyelesaikan semuanya. Sementara itu, karena banyaknya kasus yang dialami Wawon Group, membuat pemasukan perusahaan semakin hari semakin menurun, terlebih saat ini Korea mengalami penurunan ekonomi global. Mendengar itu, membuat pimpinan Kim semakin kesal karena masalah yang tidak kunjung ada habisnya. Setelah itu, pimpinan Kim menghubungi Pan Ho untuk menanyakan tentang pembebasan istrinya. Namun, Pan Ho mengabaikan panggilan pimpinan Kim dan malah memikirkan bagaimana cara untuk keluar tanpa pengawasan anak buah dari pimpinan Kim. Entah apa yang direncanakan Pan Ho, saat itu ia mendatangi sebuah tempat gym. Namun tak lama ia di sana, asisten Chang datang mengancam Pan Ho karena berani-berani mengabaikan telepon dari pimpinan Kim.
Namun saat itu, Pan Ho menegaskan bahwa ia hanya ingin tidak terlihat seperti dikendalikan oleh Wawon Group. Karena jika kejaksaan dan pengadilan mengetahuinya, pasti akan sulit untuk mereka menyelamatkan Sang Hyuk dan istri pimpinan Kim. Setelah kepergian asisten Chang, Pan Ho mencoba keluar dengan menggunakan hoodie dan benar saja anak buah pimpinan Kim tidak mengenalinya. Setelah mengetahui itu, Pan Ho keluar lagi dengan tampilan biasanya dan menghubungi Yihua untuk mengatur pertemuan esok hari. Setelah itu, Pan Ho mendatangi pimpinan Kim dan di sana Pan Ho yang merasa dirinya akan tetap dihabisi setelah sidang Sang Hyuk selesai. Dengan tegas meminta pimpinan Kim untuk menghabisinya saja, karena lebih baik mati dalam keadaan terhormat daripada mati dalam keadaan malu. Saat itu juga, pimpinan Kim mengeluarkan senjatanya dan ini yang ia lakukan. Nyali Pan Ho pun seketika itu menciut, terlebih ketika pimpinan Kim mengancam akan membuat Pan Ho merasakan apa yang ia rasakan. Seketika itu Pan Ho semakin ketakutan memikirkan nasib Hoyong anaknya. Dan pada akhirnya, Pan Ho yang mengevaluasi berkas Ji-young istri dari pimpinan Kim memutuskan tidak cukup bukti untuk dilakukan penahanan. Pimpinan Kim yang mengetahui itu sedikit membuatnya tenang. Namun tanpa pimpinan Kim sadari, Pan Ho merencanakan kabur dari pengawasan pimpinan Kim dengan pergi ke tempat gym. Dan seperti yang sebelumnya Pan Ho lakukan, Pan Ho menggunakan hoodie keluar dari tempat gym dan kabur menggunakan taksi. Lalu pergi ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan Yihua. Namun ia harus dikejutkan dengan keberadaan Mion di sana, di mana ternyata Mion akhirnya memilih untuk ikut dalam rencana Yihua yang akan memasukkan Pan Ho ke dalam istana presiden atau gedung biru. 생존을 보장하셔야 합니다. Sementara Yihua yang saat itu masih dalam perjalanan tanpa ia sadari, ia telah diikuti oleh anak buah pimpinan Kim. Hingga saat Yihua telah berada di lokasi pertemuan, anak buah pimpinan Kim mengambil foto sepatu mereka. Di sana, Yihua mengungkapkan hasil pertemuannya dengan sekretaris presiden bahwa mereka membutuhkan Pan Ho untuk menjadi ketua urusan politik. Di mana dengan nama baik Pan Ho yang sangat dihormati, tentu itu akan menaikkan elektabilitas presiden. Namun syaratnya, Pan Ho harus memberi hukuman kepada Sang Hyuk agar semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Di tengah perbincangan mereka, anak buah pimpinan Kim melaporkan temuannya kepada asisten Chang. Asisten Chang yang curiga Pan Ho hadir dalam pertemuan itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk memastikan Pan Ho masih berada di tempat gym. Dan benar saja, anak buah pimpinan Kim tidak menemukan keberadaan Pan Ho. Hingga saat Pan Ho akan pergi, Pan Ho melihat kedatangan asisten Chang yang membuatnya seketika itu kabur. Dan asisten Chang yang tidak menemukan keberadaan Pan Ho mencoba mencari di setiap ruangan di tempat itu. Namun meski telah tua, Pan Ho masih sedikit gesit sehingga ia berhasil kabur dan kembali ke tempat gym. Dan saat itu juga, ia mengganti pakaiannya kemudian keluar seolah-olah selesai berolahraga. Namun setibanya Pan Ho di rumah, Pan Ho pun dibuat terkejut melihat pimpinan Kim yang telah berada di sana. Pimpinan Kim kemudian mempertanyakan kemana Pan Ho pergi sebelumnya. Namun Pan Ho hanya terdiam. Hingga tak lama, Hoyong juga datang dan saat itu pimpinan Kim akan pergi. Namun sebelum pergi, pimpinan Kim melihat sepatu Pan Ho dan itu sama persis dengan foto yang dikirimkan oleh anak buahnya. Saat itu juga, pimpinan Kim menyuruh asisten Chang beserta seluruh anak buahnya menyerang markas klan Bodu. Satu persatu anggota klan Bodu dihabisi, rumah-rumah dibakar. Mion yang terlambat menyadari itu harus pasrah melihat wilayah klan Bodu di bumi hanguskan. Sementara anggota majelis Yihua dihajar habis-habisan oleh asisten Chang, kemudian diperingati untuk tidak lagi macam-macam dengan mereka. Pan Ho yang mendapat kabar itu dari asisten Chang, seketika itu menuju ke lokasi dan mendapati Yihua yang kini dalam keadaan sekarat. Paginya, Jaksa Kang beserta pihak kepolisian datang ke lokasi penyerangan. Namun Jaksa Kang geram karena pihak kepolisian sama sekali tidak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya, yang ia yakini bahwa Wawon Group lah dalang dari penghancuran wilayah itu. Hingga tiba di kantor kepolisian, Jaksa Kang dihadapkan dengan investigasi anggota klan Sobu sebagai kelompok yang menyerang klan Bodu semalam. Namun Jaksa Kang yakin bahwa mereka cuma tumbal yang dibayar oleh Wawon Group. Sementara itu, Yihua yang dibawa ke sebuah klinik seorang dokter mendapat perawatan secara intensif.
Dan di sana, Kihua juga meyakini bahwa sesuatu yang besar juga terjadi kepada Mion. Di tengah keadaan itu, tiba-tiba mayat Taerep ditemukan di pinggir pantai. Namun ada yang aneh, di mana jasad itu ditemukan dalam keadaan beku, sehingga besar kemungkinan jasad itu sebelumnya ditempatkan di lemari pendingin. Sehingga ahli forensik tidak bisa memperkirakan kapan waktu tewasnya jenazah itu. Pihak kepolisian yang melihat pacar dari Taerep menangis kemudian mencoba untuk menginterogasinya. Namun, mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Sementara Pan-ho yang kembali teringat dengan perkataan Yihua terkait pimpinan Kim yang bisa melakukan apapun, membuatnya marah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Pan-ho melihat berita penemuan mayat di pinggir laut, dan bersama dengan itu Pan-ho mendapat pesan dari asisten Chang berupa video ketika Pan-ho menembak Taerep. Membuat Pan-ho saat itu juga terkejut, menyadari bahwa pimpinan Kim mengancamnya jika ia melawan. Maka semua orang akan mengetahui bahwa orang yang menghabisi Taerep adalah Pan-ho.